terbuka untuk kita nomor 613. Bahagialah tiap rumah tangga. Kita bersama. Bahagialah tiap rumah tangga. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai kajian ini, mari kita berdoa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha. Nah, saudara-saudara sekalian, supaya kita masuk tentang pendalaman bagaimana pentingnya komunikasi dan psikologi keluarga, kita akan menyaksikan sebuah video yang menjadi gambaran bagaimana komunikasi itu sangat dibutuhkan dalam keluarga. Mata yang macam itu membagikan rasa kepala itu. Menggambarkan bagaimana dalam keluarga ada seorang ayah, ibu, dan seorang istrinya yang tidak pernah berkomunikasi. Dalam video ini dijelaskan bagaimana seorang ayah pergi bekerja tanpa ada komunikasi dengan seorang istri dan anak. Begitu juga dengan seorang istri dan anaknya. Sehingga di sini tidak ada terjalin komunikasi. Maka teman-teman, sebagai pendalaman kita ada beberapa pertanyaan sebagai refleksi yang sesuai dengan video yang telah kita tayangkan yang akan dibawakan oleh saudara Emma. Nah, setelah kita menonton video tersebut, kami ingin bertanya kepada saudara-saudara terkasih. Yang pertama itu, dalam video tersebut bagaimana gambaran kehidupan keluarga yang ditampilkan dan apa yang menonton dari aktivitas sehari-hari mereka. Apa yang menonton dari aktivitas sehari-hari mereka? Siapakah yang bisa menjawab? Gambaran dari video yang baru saja tidak ditampilkan itu terlihat bahwa dalam keluarga mereka tidak ada komunikasi antara sesama anggota keluarga. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, menurut saudara-saudara yang terkasih, mengapa komunikasi dalam keluarga menjadi terbatas di antara anggota keluarga dalam video tersebut? Apa penyebabnya? Menurut saya Kak, penyebabnya itu miskomunikasi, yaitu tidak ada kehangatan dalam rumah tangga tersebut. Dan juga tidak ada keterbukaan antara ayah, ibu, dan anak. Terlebih juga mereka selalu mengadu atau perasaannya kepada supirnya, karena saya pun pernah juga mengalami seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak dari minimnya komunikasi dalam keluarga tersebut? Apa yang terlihat terjadi pada hubungan antara ayah, ibu, dan anak? Pengamatan saya, keluarga tersebut akan menjadi asal dalam satu keluarga. Komunikasi adalah hal yang paling penting. Jika tidak ada komunikasi antara ibu, ayah, dan anak, itu akan sama seperti orang asing. Mereka lewat saja di dalam satu rumah pun, dalam satu meja makan pun, mereka akan terlihat seperti orang asing yang makan bersama. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang keempat, pada adegan akhir video, apa yang Anda perhatikan terkait perubahan suasana dan interaksi di dalam keluarga? Apa penyebab perubahan tersebut? Menurut saya perubahan dari suaminya, padahal suaminya nggak ada pernah bercerita. Jadi itulah komunikasinya jadi terhubung lagi. Dan kedua, hadiah kepada anaknya. Jadi anaknya pun juga dibilang dari supirnya tersebut ada kado dari bapak. Jadi diberikan kepada anaknya, padahal supirnya itu hanya menyatukan bagaimana keluarga tersebut hangat. Itu dari akhir videonya ini Kak. Terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir, jika saudara dan saudari berada dalam situasi seperti keluarga dalam video tersebut, apa langkah-langkah yang akan saudara-saudari ambil untuk memperbaiki komunikasi dan mempererat hubungan dalam keluarga? Menurut dari saya Kak, intinya itu tetap melakukan interaksi bersama adik, kakak, maupun abang dan mama antara suami dan istri agar kehangatan itu. Saudara-saudari semua yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Baik saudara-saudari,
dalam video tersebut kita sudah membuatnya sebagai bahan refleksi bagaimana dalam keluarga itu sangat membutuhkan yang namanya komunikasi. Maka ketika komunikasi kurang antara anggota keluarga, maka akan ada kurang ada pemahaman antara satu dengan yang lain. Jadi komunikasi dalam keluarga itu sangat dibutuhkan. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana ayat kita suci mengatakan bahwa dalam keluarga itu sangat dibutuhkan komunikasi. Maka untuk ayat kita sucinya akan dibacakan oleh saudara kita. Baik, kita buka kitab suci kita. Bacaan diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam tubuh. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Melalui bacaan Kolose yang tadi kita dengarkan mau menjelaskan bahwa tepatnya pada ayat 18 dikatakan bahwa istri dipanggil untuk tunduk kepada suaminya, berarti tunduknya artinya adalah seorang istri menunjukkan kerelaannya dalam menghormati dan mengikuti kepemimpinan suami. Nah, pada ayat 19 juga dikatakan supaya suami mengasihi istrinya. Komunikasi itu menjadi jembatan dalam membangun sebuah hubungan yang harmonis dalam keluarga. Maka saudara-saudara yang terkasih, dari kitab suci ada satu bahan refleksi yang bisa kita sharingkan. Yang pertanyaannya, apa yang menjadi pesan dari ayat kitab suci tentang komunikasi dalam keluarga? Kira-kira yang tadi disampaikan saudara dan saya sampaikan penjelasan suci ayatnya, kira-kira apa pesan yang bisa kita ambil dari kitab suci tersebut? Suami istri tunduk pada suami bukan berarti seorang istri itu tunduk kepada kepemimpinan laki-laki. Tetapi bagaimana seorang istri itu bisa menghargai suaminya sebagai kepala keluarga? Juga keluarga, yang komunikasi bisa menjadi fondasi bagi keluarga yang harmonis, serta dengan komunikasi kita dapat menyelesaikan persoalan atau konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga dan membangun keluarga yang sehat. Terima kasih. Ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam memperkuat komunikasi dan relasi dalam keluarga. Ada beberapa. Contoh yang pertama itu menyediakan waktu yang berkualitas untuk saling mendengarkan dan berbagi. Ini menjadi suatu supaya kita tahu juga psikologis keluarga kita. Ada yang mendengarkan setiap keluh kesah dari seorang anak, maupun seorang ibu dan seorang ayah. Yang kedua, caranya itu membiasakan diri saling terbuka, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan. Artinya terbuka dalam keluarga. Seanak berani mengungkapkan apa yang dirasakannya, sehingga orang tua juga tahu apa yang mau diberikan kepada anak. Maka saudara-saudara terkasih, semoga melalui katekesi kita, melalui pendalaman kita dari awal video tentang komunikasi hingga sampai pada ayat kitab suci, semoga dalam keluarga kita bisa menjalin komunikasi dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menentukan doa kita dengan marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi pemimpin gereja, kami mohon bagi keluarga Katolik, kami mohon bagi orang muda Katolik, kami mohon kita tutup katekesi kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Bagi kami sampaikan kepadamu dengan pengandaran Kristus Tuhan kami. Amin. kita buka bisu kita. Santo Yusuf, 1, 2, 3, ya. Santo Yusuf ya